ya dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Oke anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan, yaitu materi IPA di kelas 6 tema 1. Oke, adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu bahwasanya perkembangbiakan hewan ini terdiri dari 2 jenis anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan juga sel betina atau tanpa perkawinan. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu individu saja anak-anak. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang diawali oleh pertemuan sel jantan dan juga sel betina. Jadi yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, apa saja jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif dengan cara membelah diri? Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara ovipar, kemudian yang kedua ada perkembangbiakan dengan cara vivipar, dan yang ketiga itu ada perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Nah, apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Yang berkembangbiakan dengan cara tunas adalah hidra anak-anak. Jadi berikut ini merupakan hewan hidra. Nah, hewan ini dapat kita lihat apabila kita menggunakan mikroskop. Nah, jadi mikroskop tersebut merupakan alat pembesar. Jadi kita bisa melihat benda-benda yang sangat kecil dengan menggunakan alat tersebut. Nah, anak-anak, perkembangbiakan tunas ini merupakan pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh ibunya hingga ketika cukup dewasa akan melepaskan diri dari tubuh ibunya. Oke, jadi bisa kalian perhatikan pada gambar nomor 1 ini, di mana ini merupakan hidra dewasa. Nah, pada hidra dewasa ini tumbuh tunas atau calon anak. Jadi ini merupakan tunas dari hidra. Kemudian di gambar kedua, tunas mulai tumbuh, dan di gambar ketiga, tunas sudah mulai dewasa, sudah mulai tumbuh mulut dan juga tentakel. Nah, cabang-cabang ini merupakan tentakel dari tunas hidra. Kemudian di gambar keempat, apabila tunas sudah cukup dewasa, maka nantinya tunas ini akan melepaskan diri dari tubuh induknya, anak-anak. Jadi kalian bisa perhatikan tunas yang awalnya menempel di sini, kemudian terlepas apabila sudah cukup dewasa. Dan nantinya tunas ini akan menjadi individu baru atau hidra yang baru, anak-anak. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan dengan cara tunas. Nah, selanjutnya contoh perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang kedua itu ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme atau individu baru yang mirip dengan induknya. Nah, contohnya itu adalah cacing planaria. Nah, anak-anak, ini merupakan cacing planaria, di mana tubuh cacing planaria ini apabila terpotong, itu bagian tubuhnya akan bisa menjadi individu baru, anak-anak. Nah, di sini yang terpotong itu adalah bagian kepala dan juga ekornya. Maka nantinya bagian kepala ini akan tumbuh tubuhnya dan ekor sehingga menjadi individu baru. Begitu juga dengan ekornya akan tumbuh kepala dan nantinya akan menjadi individu baru. Kemudian tubuh ini juga akan tumbuh kepala dan tumbuh ekor sehingga menjadi individu baru. Nah, jadi itulah cara perkembangbiakan dengan fragmentasi, yaitu dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu dan nantinya akan menjadi individu baru. Kemudian selanjutnya jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang ketiga yaitu ada membelah diri. Jadi membelah diri ini merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi 2 bagian yang sama besar yang akan menjadi individu baru. Nah, contohnya itu adalah amoeba. Oke, itu dari amoeba. Jadi terlihat seperti tidak beraturan. Nah, yang bulat ini itu disebut dengan inti sel. Kemudian bagian luarnya ini disebut dengan sitoplasma.
Oke, jadi di gambar nomor 1 ini merupakan hewan amuba dewasa. Kemudian di gambar nomor 2, hewan amuba ini berkembang terus untuk membelah tubuhnya. Nah, bagian tubuh yang terbelah itu adalah bagian sitoplasma dan juga inti selnya. Kemudian pada gambar yang ketiga itu sudah terlihat inti selnya memisah anak-anak. Dan juga sitoplasmanya juga akan memisah. Kemudian di gambar nomor 4 itu inti selnya sudah jelas terlihat dan juga sitoplasmanya akan terpisah. Di gambar nomor 5 juga mengalami perkembangan, yaitu pembelahan inti sel dan juga pembelahan sitoplasma. Dan di gambar yang ke-6 yaitu tubuh amuba sudah terbelah menjadi 2 anak-anak. Jadi ini amuba 1 dan sampai di sini paham ya? Oke, jadi itulah 3 perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif, yaitu terdiri dari tunas, fragmentasi, dan juga membelah diri. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, seperti yang Bu Tede sampaikan tadi, bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif ini terdiri dari 3 jenis anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara ovipar ataupun bertelur. Kembali, oke anak-anak, berikut ini merupakan ciri-ciri dari hewan ovipar. Di mana yang pertama, hewan ovipar itu tidak memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Kemudian yang kedua, hewan ovipar itu tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang ketiga, hewan ovipar tidak menyusui anaknya. Dan yang keempat, hewan ovipar itu mengambil telurnya hingga menetas. Oke, jadi itu ciri-ciri dari hewan ovipar. Nah, contohnya apa? Oke, yang pertama itu ada ayam. Nah, kalian bisa perhatikan, ayam tidak memiliki kelenjar mamai dan juga daun telinga. Kemudian tidak menyusui anaknya dan juga mengerami telurnya hingga menetas. Kemudian contoh yang kedua itu ada ikan. Nah, selain ayam dan ikan, masih banyak lagi contoh-contoh hewan lain yang termasuk hewan ovipar seperti bebek, angsa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya jenis perkembangbiakan hewan secara generatif yang ketiga itu ada hewan ovovivipar atau bertelur sekaligus beranak atau melahirkan. Adapun ciri-ciri dari hewan ovovivipar yaitu yang pertama, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Nah, jadi embrio ini merupakan calon bayi atau calon anak. Perkembangbiakan dengan cara ovovivipar ini merupakan perpaduan cara bertelur dan juga cara melahirkan. Seperti hewan yang bertelur, hewan betina ovovivipar juga bertelur. Akan tetapi, telur tersebut berkembang di dalam tubuh induknya. Dan ketika dirasa sudah cukup umur, maka telur tersebut akan menetas dikeluarkan keluar tubuh induknya dengan cara melahirkan anak-anak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hewan ovovivipar itu mengerami telurnya di dalam tubuh induknya dan ketika sudah menetas barulah dikeluarkan keluar tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, jadi cara seperti inilah yang disebut dengan bertelur sekaligus melahirkan anak-anak. Oke, ciri yang kedua yaitu hewan ovovivipar itu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali platypus. Berikut ini merupakan contoh hewan ovovivipar yaitu yang pertama ada kuda laut dan juga ada platypus. Hewan ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, ini adalah gambar logo bendera ASEAN. Nah, sekarang mari kita ulas Bangkok. Siapa saja? Yang pertama